satuan bakti serbagunanya yang di Karang Taruna, berarti kan secara otomatis juga kawan-kawan yang ada di kecamatan atau di desa ini untuk nanti ke depan mendelegasi serbagunanya udah jelas. Ya. Bisa berbagai fungsi. Bisa fungsi ya. Multi talent ya. Bisa bicara tentang kebencanaan, tentang programnya, sosial, kesehatan atau yang lainnya, ya kenapa tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Mahatma Media Indonesia. Ya, hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau adalah salah satu pelopor dari Garda Sakti Sakata Kabupaten Bogor. Selamat datang Kang Barok. Selamat datang. Kang Barok sehat Kang Barok? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah Kang Barok nih, kita hari ini berada kesempatan di salah satu tokoh masyarakat di Kecamatan Kelapa Nunggal, yang mana beliau adalah salah satu budayawan. Siap. Karena terlihat ya, dilihat ornamen-ornamennya yang sangat luar biasa. Beliau juga adalah salah satu pengusaha di bidang Yudit Dikes. Dia ini memiliki PT Dakon Nanjung. Beliau juga memiliki radio komunitas Nanjung 95,7 FM. Mantap. Nah, Kang Barok nih, mengenai saya juga beberapa kali melihat Garda Sakti Sakata ini ada di tempat-tempat bencana ya, khususnya kemarin di Cianjur nih. Nah, sebenarnya nih fungsi dan tugasnya Garda Sakti Sakata itu apa sih, Kang? Kalau fungsi ya, fungsi ini sesuai dari arahan ketua bahwa di Karang Taruna sendiri ada fungsi untuk perbantuan di bidang kebencanaan. Nah, itu difungsikan ke kami di Garda Sakti Sakata atau Satuan Bakti Serbaguna. Nah, dari judul Satuan Bakti Serbagunanya ada jelas di situ, serbaguna ketika kita menjadi relawan di kemanusiaan, ya kita bantu semaksimal kita membantu di kemanusiaan. Dan itu pun lebih ke teknisnya, kita lebih ke kegiatan ke posko saja. Dan untuk hal-hal lain kita tidak dengan benturan ke hal-hal lain gitu kan. Minimal ketika kawan-kawan Karang Taruna di wilayah Kabupaten Bogor yang ingin mendonasikan, yang ingin mendistribusikan, nah itu bisa melalui kita sebagai tangan lagi di sana, atau sebagai titik sentralnya lagi di lokasi yang sifatnya kita sudah memetakan juga titik-titik yang harus kita bantu itu. Berarti kurang lebih sama seperti kan, karena ada juga nih, ada BPNT terus BPBD ada BPBD juga gitu kan. Berarti lebih karena Garda Sakti lebih ke semua ya berarti ya. Mulai dari asesmen mungkin kan, terus penerimaan bantuan dari teman-teman Karang Taruna juga. Nah, yang saya pertanyakan nih, untuk saat ini anggota Kang Barok sendiri nih dari Garda Sakti Sakata nih udah ada berapa nih Kang di Kabupaten Bogor ini? Oke. Kalau yang untuk tadi pertanyaan mungkin ada kawan-kawan BPBD atau yang lainnya, kita tidak dengan peran fungsinya yang sama, tidak. Kita lebih dengan asesmennya kita sendiri, karena keterbatasan juga ketika bicara bantuan dan sebagainya. Kita tidak dengan anggaran, kita lebih ke bantuan-bantuan dari kawan-kawan yang terkumpul yang kita serahkan. Tapi bahasa asesmen ini ketika kita menemukan titik yang emang kita akan bantu, nah itu yang kita arahkan gitu. Dan untuk anggota sampai hari ini itu ada di 120 lebih anggota untuk di kabupaten gitu. Nah, emang Kang, saya lihat juga kan cara seperti kemarin belum lama ini kan ada acara juga ya, pelatihan dari Garda Sakti Sakata. Itu saya melihat tuh gaya-gaya pelatihannya seperti militer ya Kang ya, seperti nah, kenapa sih Kang harus dibuat seperti militer gitu Kang? Jadi lebih mungkin saya lihat perhatikan yang tidak seperti organisasi-organisasi lain gitu kan. Jadi lebih seperti ada yang dipilih-pilih, ataukah memang harus berjiwa militer atau seperti apa itu Kang?
Ya, kita sih lebih ke ingin mengompakkan sih, tujuannya mengompakkan karena organisasi ini harus punya jiwa korsa. Satu, ketika kita punya jiwa korsa, berarti kan kita bisa saling peduli, bisa saling merangkul nih sesama anggota atau sesama pengurus. Kalau kemarin kita latih dengan bahasa semi militernya atau dengan orang militernya, karena mungkin untuk kedisiplinan, kedisiplinan itu kan wajib ketika kita berorganisasi, ya minimal gitu kan. Ketika ada yang diistilahkan misalnya menjadi wakil komandan kah, atau jadi komandannya, atau jadi pengurus utama gitu kan. Ada juga anggota yang minimal mereka paham tentang itu, gitu kan. Nah, terus saya juga masih bertanya-tanya nih Kang Barong. Kalau bicara Karang Taruna ini kan rata-rata mungkin cara mereka bicara untuk segala sesuatu penyampaian kepada misalkan bermitra dengan perusahaan kan dengan gayanya. Tuh. Nah, memang kan beda nih Kang Baru dengan organisasi-organisasi lain seperti misalkan ya ada organisasi kemasyarakatan misalkan secara ormas gitu kan dengan gayanya sendirilah beda dengan Karang Taruna. Nah, betul. Apakah tujuan Garda Sakti Sakata ini untuk penyeimbang atau seperti apa nih Kang Bodong? Enggak sih, kalau kita lebih ke persyaratan di Karang Taruna saja kan. Ketika di Karang Taruna ada yang namanya Satuan Bakti atau Satuan Bakti Serbaguna ini, ya berarti otomatis kan bukan hanya di kita nih, bukan hanya di Kabupaten Bogor. Ya. Ada yang di Bekasi, ada juga yang di Bandung Barat sudah terbentuk juga gitu kan. Malah ada rencana yang untuk tingkat provinsi pun itu sedang direncanakan kan untuk tingkat provinsinya. Dan tujuan kami dibentuk di Kabupaten Bogor ini ya lebih ke peran fungsi aja, fungsi bahwa ketika kawan-kawan yang di Karang Taruna wilayah dengan batas wilayahnya atau keterbatasan wilayah, nah mungkin adanya dengan kehadiran kami di Karang Taruna, nah itu untuk lebih membantu di wilayah lapangan untuk teknis lapangannya gitu, Kang Ibeng. Berarti lebih ini ya di saat Karang Taruna di suatu wilayah khususnya di kecamatan di Kabupaten Bogor di 40 kecamatan ini saat ada masalah-masalah yang sekiranya memang tidak bisa diselesaikan oleh Karang Taruna sendiri, berarti Garda Sakti Sakata ini yang masuk tapi dengan perintah. Ketika ada laporan di tingkat wilayah kecamatan, misal ada keoska atau ada terjadi permasalahan yang laporannya itu masuk ke ketua kabupaten, yang bahasa perintah nanti di ketua kabupaten memerintahkan dari Gardaka atau dari pengurus PH lainnya, ya minimal kan persuasif dulu nih, persuasif dengan pengurus PH. Betul. Dengan pengurus PH-nya. Nah, emang kalau misalnya kita dibutuhkan untuk perapihan kah atau untuk pengamanan wilayahnya, nah itu kami bisa hadir gitu, Kang Ibe. Nah, sekarang kembali lagi nih Kang Baru, kan kalau bicara suatu organisasi itu saya rasa nihil kalau bicara tidak ada uang. Nah, sekarang nih untuk anggarannya sendiri nih Kang Baru, untuk anggaran dari Garda Sakti Sakata Kabupaten Bogor ini yang selalu ada di setiap bencana selalu ada. Nah, ada gajinya nih Kang Warok ditambah nih seperti anggaran-anggaran, karena kalau bicara sosial, dapur nggak sosial buat apa kan seperti itu nih Kang Warok. Nah, menanggapi hal seperti itu seperti apa dan harus seperti apa nih Kang Warok nih? Oke. Kalau secara anggaran ya, bicara secara anggaran, untuk anggaran operasional sebenarnya ada. Itu dianggarkan oleh Karang Taruna Kabupaten Bogor. Cuman emang tidak untuk rumah, lebih untuk operasional lapangan. Adapun kalau bahasa tadi gaji atau apa, ya alhamdulillah gaji sampai hari ini digaji sama Allah langsung. Berarti alhamdulillah sama kayak Karang Taruna Kang ya. Iya, sama karena kita digembleng dengan jiwa sosialnya, digembleng dengan kepedulian, ya kenapa tidak gitu kan. Karena bicara rezeki, ya bicara alurnya, ya insya Allah ketika kita berbuat baik gitu kan, insya Allah ada jalannya.
Tapi sampai hari ini ya kita jalani saja, kita jalani. Ya kalau saya sih alhamdulillah menikmati lah, menikmati ketika mendapatkan amanah, mendapatkan perintah yang sifatnya untuk tujuan baik, tujuan mulia gitu kan. Ya kenapa tidak kita laksanakan gitu kan. Begitu Kang Ipeng. Saya pikir gini loh Kang, pertama Garda Sakata ini kan selalu hadir juga, teman-teman. Yang seperti halnya ya kemarin kita kan terakhir kita kegiatan di Cianjur, di situ juga kan ada Tagana juga yang membuka posko dapurnya. Terus ada Karang Taruna dan Garda Sakata yang membuka posko logistiknya. Nah, seperti hal-hal seperti itu ke depannya akan seperti apa nih Kang Bob di saat kita melakukan misalkan ada bencana? Apakah disatu komandokan dari Dinas Sosial Kabupaten Bogor? Apa memang inisiatif langsung dari Garda Sakata? Kalau kemarin ya ketika kita di Cianjur, ya sifatnya kan memang kita support saja kan, support di wilayah Kabupaten Cianjur. Dan adapun kalau kemarin kita digabung, memang baik sih, bagus itu kan, baik. Dan alangkah baiknya ketika kegiatan-kegiatan apapun yang sifatnya untuk kebencanaan atau untuk kegiatan-kegiatan sosial, ya bagusnya emang gabung gitu kan, karena kita masih satu naungan di Dinsos dengan naungannya PSKS berarti kan. Betul. Nah, itu. Dan kalau kemarin di Cianjur itu, kalau kami pelaksana lapangan ini kan mendapatkan perintah. Betul. Kita mendapat perintah dari Ketua Kabupaten untuk bareng-bareng, karena mungkin beliau juga mendapatkan perintah atau arahan dari Dinsos. Alhamdulillah kita gabung di sana, dan peran fungsi pun ya kita bagi. Kita mitra lah ketika Tagana dengan dapur umumnya, ketika Ketua Tagana bicara akan kelola natura atau logistik mentahan, nah, ketika ada yang sifatnya untuk diolah, ya berarti dialihkan ke dapur Tagana kayak gitu. Ya, luar biasa. Memang saya tahu betul kan mengikuti sekali dengan adanya kemarin kegiatan apa ya namanya, bicara kegiatan sosial dari Karang Taruna Kabupaten, termasuk teman-teman Garda Sakata itu. Hari Senin terjadi bencana gempa Cianjur, malamnya langsung survei itu ya, langsung diterima langsung oleh Ketua Karang Taruna Kabupaten Cianjur pada saat waktu itu. Nah pada terakhir kita ke sana bareng-bareng sama teman-teman dari yang lain dari 40 kecamatan, hampir semua tersuplai. Nah, emang harapannya sendiri nih Kang nih dari Garda Sakata, visi dan misinya seperti apa sih Kang? Ya visi misi Garda Sakata sih lebih ke gini aja Kang Ibeng. Kalau visi misi kita membesarkan Karang Taruna kan, yang pertama, yang utamanya itu. Ya. Dan yang kedua, ketika amanah tersebut dijalankan untuk Garda dari Ketua Karang Taruna Kabupaten untuk Garda Sakata ini, ya semaksimal mungkin kita besarkan, ya kita kembangkan gitu kan. Yang lebih bagus kan emang untuk Karang Taruna ini porsinya itu lebih luas gitu ya. Dan untuk memanajerial sih sebenarnya, memanajemen ketika kawan-kawan hari ini di Karang Taruna mungkin gitu kan, untuk lebih memperbaiki atau hadirnya kita untuk lebih merapikan. Nah itu tujuannya sih lebihnya. Kalau di arahan, mungkin kalau kita kan di arahan, tetap perjalanan kita ini tidak dengan sendiri, karena kita adanya di bawah langsung Karang Taruna. Berarti ketika ada bahasa visi misi itu bukan kami sebenarnya kan. Visi misi itu adanya dari pembina kami, mengarahkan atau memerintah dengan kegiatan apapun yang sifatnya emang untuk hal-hal yang di bidang sosial, ya kami akan laksanakan itu sih. Nah, saya juga pengen tahu nih Kang Barok nih, berarti Garda Sakata Kabupaten Bogor telah berjalan berapa lama nih Kang Barok? Kalau perjalanan sih sebenarnya mau mulai dibentuk itu dari 2020 kan, dari 2020 itu ketua sudah sempat bicara waktu itu untuk membentuk Garda Sakata, ada satuan bakti katanya kan. Terus 2021 itu mulai pengumpulan. Dan waktu itu alhamdulillah sebenarnya sudah terbentuk dari 40 kecamatan itu ada perwakilan anggota. Dan sekaligus kalau bahasa sekarang sih mungkin uji ombak ya, atau cek ombak atau sejauh mana sih eksistensinya, sejauh mana kekompakannya gitu kan. Dan alhamdulillah 2021 kemarin berarti
di bulan belum 1 bulan lah Ya. kita terbentuk rapihnya gitu kan, dilantik. Setelah dilantik kita langsung Action ya. action, diterjunkan ke lapangan langsung gitu kan. Ya alhamdulillah itu sebagai ujian awal atau tugas awal yang buat kami itu lebih kompak. Alhamdulillah dikompakkan dengan lah ya. dikompakkan dengan ya bukan adanya bencana, bukan sih, lebih ke hal ketika kita membantu di sana. Alhamdulillah kawan-kawan yang di Garda ini kompak semuanya. Bisa dari bidang-bidangnya ini saling membantu, melengkapi gitu. Dan alhamdulillah juga dari teman-teman dari Karang Taruna 40 kecamatan ini ikut membantu support ya kan. Alhamdulillah. Mulai dari logistiknya, tenaganya, betul. kan. Nah sekarang nih Kang nih, sebelum dari adanya bencana di Cianjur ini, peran fungsi dari Garda Saksakata sudah apa aja Kang yang telah dilakukan oleh Garda Saksakata? Kalau tahun 2021 kemarin, yang awal itu kita lebih untuk kegiatan di keamanan ketika kunjungan ketua. Ada acara Sabah Desa, ada waktu 2021 kemarin pun kita malah di 2020 sih, 2020 pas temu karya nasional itu di Cisarua, kita udah mulai pengamanan di sana. Terus lanjut ketika 2021 tentang program Sabah Desa, kita pun ikut untuk pendampingan dan kegiatan-kegiatan ketua di lapangan. Ketika ada bencana, kita juga hadir, Kang Ibeng. Ada di beberapa titik waktu itu kan, di Kabupaten Bogor. Terus di kegiatan HKSN pun, ya kami hadir juga. Ya. Karena tetap yang namanya kita secara otomatis kan, ada di Karang Taruna juga itu. Jadi ketika bicara Garda berarti Karang Taruna, ketika Karang Taruna berarti ada Gardanya di situ, begitu Kang Ipeng. Nah berarti Kang dari setiap desa ini diwajibkan nggak sih untuk memiliki Garda Saksakata? Kedepannya sih wajib lah bahasanya kan, wajib ketika perintah ketua untuk di tingkat kecamatan dan tingkat desanya dibentuk juga, berarti secara otomatis itu wajib gitu kan. Wajib ya. Wajib. Karena perintahnya udah mutlak gitu kan. Mutlak ya. Dan bukan hanya bicara di kita sebenarnya kan. Kita ke kabupaten lain pun yang di Bekasi sekarang sudah sampai desa. Sudah berjalan ya. Sudah berjalan. Jadi sebenarnya berarti bukannya dari Kabupaten Bogor yang tertinggal ya. Berarti memangnya sudah, bahkan kita duluan ya. Betul. Cuma mungkin secara meratanya kita agak telat. Betul. Gitu. Nah Kang yang terakhir nih Kang, ada yang mau disampaikan nggak Kang ke teman-teman semua yang Karang Taruna ada di 40 kecamatan ini untuk mengenai atau mengajak untuk teman-teman bisa bergabung di Garda Saksakata Kabupaten Bogor? Oke, kalau untuk para pengurus yang ada di kecamatan, mulai di ketua kecamatan atau di ketua-ketua desa, karena sesuai mungkin di Permensosnya tadi di nomor 25 2019 itu adanya Satuan Bakti Serbagunanya yang di Karang Taruna, berarti kan secara otomatis juga kawan-kawan yang ada di kecamatan atau di desa ini untuk nanti ke depan mendelegasikan calon-calon pengurus Garda di tingkat kecamatan atau desanya. Dan insya Allah malam ini kita udah beresin tadi, udah kita bereskan tentang struktur organisasi di tingkat kabupaten atau di tingkat kecamatan desanya. Dan nanti mungkin kita ajukan dulu ke ketua kabupaten, ketika kajiannya emang sudah selesai baru kita laksanakan ke tingkat kecamatan. Yang intinya ketika adanya Garda Satuan Bakti Serbaguna ini ya lebih untuk memudahkan sih, untuk memudahkan ketika pengurus di tingkat kecamatan kah atau di tingkat desa kah dengan kegiatan aktifnya ternyata ada pasukan cadangannya atau pasukan yang membantu untuk di wilayah lapangannya, ya diperankan saja gitu kan. Dan tetap peran fungsi Garda di tingkat kecamatan itu adanya di bawah komando ketua kecamatan. Dan kami pun nanti ke depan setelah di ACC ketua ada perencanaan itu
untuk calon ketua Garda Sakti Sakata di tingkat kecamatan itu sesuai rekom. Berapa orang yang akan direkomkan menjadi komandan kecamatannya nih. Dan di kami nanti ada tesnya. Ada pelatihannya juga berarti ya? Ada tes dulu, ada ujiannya dulu nih, ada ujiannya dulu, uji kelayakan lah. Jadi delegasinya berapa orang yang dikirimkan atau kita ketemu di lokasi di kecamatan, kita ada tes dulu, setelah dites itu yang layaknya yang mana, nah kita yang akan rekom kembali ke ketua kecamatannya gitu. Nah kan berarti tidak menutup kemungkinan juga dong kalau bicara Baktuan Garda Sakti Sakata Karang Taruna Kabupaten Bogor ini bisa masuk ke perusahaan-perusahaan yang apabila perusahaan-perusahaan itu membutuhkan tenaga ahli di dalam bidang pengamanan. Berarti kan apa tujuan kedepannya untuk membuat suatu perusahaan juga untuk di bidang karena kan bicara Karang Taruna kadang-kadang capek kan sosial terus kan, betul gitu kan. Kita kan harus memanage juga nih di saat bermitra dengan perusahaan-perusahaan yang ada di wilayahnya gitu kan, dengan adanya Garda Sakti Sakata dengan memiliki legalitas yang memang luar biasa dan keamanan yang sudah terjamin, kenapa tidak? Betul. Kan seperti itu. Bisa saja, bisa saja. Dan ketika emang fungsinya kembali untuk anggota atau untuk di Karang Taruna, ketika emang di wilayahnya membutuhkan atau dengan peran fungsinya kita bisa ke arah sana, ya kenapa tidak? Kita kembangkan gitu kan. Karena kalau bicara Garda atau bicara Karang Taruna, tetap kalau judulnya di sosial, kan sosialnya. Tapi kan kalau tadi Kang Ibeng bilang mustahil lah gitu kan. Ya kenapa tidak ketika ke depan nanti ya kalau emang mau bikin perusahaan ya kita bikin perusahaannya atau bikin seperti apa minimal gitu kan. Kawan-kawan di pengurus Karang Taruna ini bisa merasakan, bisa masuk lah ke kemitraan tadi untuk pekerjaan kah atau untuk hal-hal lain yang sifatnya tadi sih tetap balik lagi ke wilayahnya masing-masing dengan kepengurusannya masing-masing nih kayak gitu, dan tidak ada kita dari tingkat kabupaten untuk mengintervensi gitu kan, kayak gitu Kang Ibeng. Jadi memang saya perhatikan gitu Kang, melihat Karang Taruna ini bicaranya di luar wilayah Kabupaten Bogor, khususnya misalkan ada di memang wilayah-wilayah yang memang notabene banyaknya perusahaan suatu industri. Itu banyak kan Karang Taruna ini memanfaatkan situasi itu. Mungkin seperti ada Karang Taruna di Karawang, di Bekasi, mereka merekrut tenaga kerja sebanyak-banyaknya, bukannya ajas manfaat untuk menghasilkan uang, tapi di situ memang peran untuk pemberdayaannya gitu kan. Nah di sini juga kita Karang Taruna Kabupaten Bogor juga kan ada orang-orang yang benar-benar berkompeten kan, mulai dari biro hukumnya, gitu kan. Nah sekarang dengan adanya Garda Sakti Sakata kayak kita pengamanan berarti kan lebih meningkatkan kualitas Karang Taruna itu sendiri, kan gitu kan. Nah yang terakhir nih Kang, ada yang pesan nggak ini buat disampaikan kepada teman-teman yang ada di rumah ataukah teman-teman Garda Sakti Sakata yang sedang menonton video ini lebih bisa memahami terkait dengan arti atau makna Garda Sakti Sakata di Kabupaten Bogor ini. Baik, kalau untuk arti atau pesannya tadi ya, untuk arti mungkin kalau Garda itu garis terdepan ya. Kalau Sakti Sakata itu Satuan Bakti Serbaguna Karang Taruna. Jadi sesuai judul saja kita ini yang kita laksanakan. Ketika Garda terdepan berarti kita bentuklah bidang keamanan pengamanannya ini. Karena bukan untuk untuk ajang gaya-gayaan atau unjuk gigi, bukan. Tapi ketika bicara Garda berarti udah garis depan atau Garda terdepannya ini udah otomatis otomatis siap tempur untuk membela Karang Taruna. Gitu ya. Oke, yang untuk Satuan Baktinya ini atau Satuan Bakti Serbagunanya ini. Ya dari Serbagunanya udah jelas. Bisa berbagai fungsi. Multi talent ya. Bisa bicara tentang kebencanaan, tentang programnya sosial, kesehatan atau yang lainnya, ya kenapa tidak? Karena kalau bicara itu, ya itu udah hak semua orang untuk berbuat kebaikan kan. Ya intinya sih kita berbuat kebaikan,
ketika kita dengan passionnya kawan-kawan ini, ada yang emang passionnya, oh saya lebih tertarik ke bidang sosial, saya tertarik bidang pengamanan, atau saya tertarik bidang kebencanaan atau kesehatan, ya kenapa tidak kita wadahi sesuai emang Satuan Bakti Serbagunanya ini, gitu kan, dengan passionnya teman-teman masing-masing gitu ya. Jadi di saat emang teman-teman passionnya di dunia hukum ya ada, gitu kan, untuk di kebencanaan atau sosial atau pengamanan ada serbaguna gitu ya. Nah, itulah teman-teman sedikit penjelasan dari Ketua Garda Sakti Sakata Karang Taruna Kabupaten Bogor. Nah, mungkin kedepannya kita akan mengikuti segala sesuatu program-programnya dari Karang Taruna Kabupaten juga, dari Garda Sakti Sakata Kabupaten juga, dan ada juga Biro Hukum Karang Taruna juga, gitu kan. Nah, berarti ini membuktikan eksistensi Karang Taruna di Kabupaten Bogor ini sudah menunjukkan nilai 9, yang mana kita perhatikan Karang Taruna selalu ada, dan Karang Taruna pun grassroots-nya sampai ke tingkat RT. Nah, ada di mana-mana ya? Ada di mana-mana Karang Taruna. Justru inilah yang sedang dilakukan oleh Ketua Karang Taruna Kabupaten, yaitu bagaimana memanage seseorang agar tidak malu dengan berpakaian Karang Taruna dibanding dengan pakaian-pakaian lain. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.